Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Husnul, kelompok 8 akan menceritakan film dokumenter petani yang berjudul Muter Panguripan. Langsung saja pada Fahrul Azhar Imam Wahyudi, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi film ini. Di sini seorang bapak menjelaskan mengapa dia menjadi petani. Beliau berpendapat petani itu tidak perlu memikirkan apa-apa, yang penting buat tani saja. Makanya beliau menyukai menjadi petani. Lalu beliau mengatakan para petani akan menanam padi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka harus mempunyai lahan yang bagus, lalu pengolahannya juga bagus, tidak lupa dipupuk dan dikompres. Di sana ada berbagai macam pekerjaan, ada yang membuat batu bata, ada yang menampar merumput padi, tapi beliau lebih memilih menjadi petani. Karena petani itu tidak memikirkan ini itu. Apalagi kalau melihat sawah terlihat padinya hijau, tanamannya bagus, beliau merasa sangat senang. Beliau menjual sebagian hasilnya dan sebagian lagi disisakan untuk modal menanam lagi. Beliau merasa senang jikalau datang saat panen. Tapi seumpama mengalami gagal panen, beliau mengatakan harus sabar dan nanti bisa diperbaiki lagi. Karena itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan kapok jikalau gagal, tetap terima saja dan berdoa semoga musim depan diberi hasil yang bagus. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, menurut saya film ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya yaitu ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana dari nilai kemanusiaan, betapa pentingnya rasa kemanusiaan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi para petani dalam menjalankan tugas mereka untuk mengembangkan pertanian di Indonesia, serta keadilan sosial yang menjadi landasan keadilan untuk kita dan pemerintah dalam memandang petani juga secara adil. Sebagai manusia ataupun mahasiswa, juga kita harus memiliki rasa sosial yang tinggi untuk terus mengapresiasi dan meningkatkan semangat muda untuk memajukan pertanian Indonesia dan menghargai para petani yang ada. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman? Ya, selanjutnya adalah analisis mengenai kebijakan pemerintah. Nah, menurut eh, kelompok kami ada beberapa kebijakan pemerintah yang harus dipenuhi di bidang pertanian, yaitu diantaranya adalah pembenihan, yaitu kenapa pembenihan? Menurut analisa, pemerintah udah sangat bagus untuk di pembenihan ini. Salah satu contohnya adalah pemerintah bisa bisa melakukan melakukan penyeleksian terhadap bibit-bibit yang akan dibeli dari luar negeri, dan pemerintah juga mendukung adanya pengembangan program pembibitan sayuran dan buah-buahan yang berkualitas dari dalam negeri, sehingga itu bisa mengurangi biaya pembelian bibit dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah sarana dan praksana produksi. Nah, sarana dan praksana produksi ini salah satu contohnya adalah pemerintah bisa menyiapkan lahan yang luas dan bagus untuk para petani, dan juga pemerintah bisa memberikan akses untuk ke lahan tersebut. Selanjutnya adalah di bagian hukum, yaitu pemerintah wajib melindungi hak-hak petani Indonesia. Salah satunya adalah menyediakan melindungi lahan-lahan yang khusus untuk para petani agar tidak dibangun wilayah perumahan serta perkebunan ilegal dari luar negeri. Selanjutnya adalah teknologi, yaitu pemerintah bisa menyiapkan teknologi khusus para petani sehingga pertanian di Indonesia itu bisa maju dan seperti bisa mengikuti pertanian di luar negeri. Ya, selanjutnya mungkin dari teman saya. Oke, baik, saya lanjut ya. Untuk analisis masa depannya, itu yang pertama di sini itu banyak generasi muda itu yang enggan
di bidang pertanian tuh nggak mau gitu jadi petani gitu. Terus ini yang selanjutnya juga banyak lahan pertanian yang dijadikan bangunan. Itu dampaknya itu daerah resapan airnya berkurang. Terus semakin sedikitnya orang yang bekerja sebagai petani. Dan juga di sini untuk hasil pertanian seperti berasnya juga akan menurun. Lalu di sini ada beberapa riset yang dilakukan oleh peneliti ya. Itu mayoritas petani saat ini tuh berusia 50 tahun ke atas gitu. Jadi sehingga mengalami penurunan produktivitas dalam aktivitas pertanian. Lalu untuk petani muda yang di bawah 50 itu sekitar usia 19 sampai dengan 39 tahun itu hanya sekitar 9% atau 2,7 juta orang yang minat di bidang pertanian. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus melakukan regenerasi petani karena mereka juga generasi muda juga berperan gitu dalam apa ya, peran petani itu sangat berperan gitu. Tadi sempat disinggung juga kan, banyak generasi milenial yang tidak mau bekerja sebagai petani gitu. Alasannya yang pertama mungkin gengsi gitu ya. Namun di sini kenapa mereka enggan bekerja atau tidak tahan dalam bertani gitu? Ini peneliti ini mengatakan hal ini disebabkan kemudahan teknologi dan pendapatan petani yang memuaskan dan pendapatan petani yang kurang memuaskan gitu. Lalu di sini peran petani juga disebabkan karena identik dengan kotor, kumuh dan juga komunitas yang terpinggirkan. Makanya di situ generasi milenial itu lebih condong ke sektor non pertanian seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan. Ya, kan untuk solusinya kita sebagai generasi milenial ya harusnya melihat kondisi saat ini dan juga tadi respon pemerintah juga sudah baik seperti itu, sudah mendukung program-program dari petani di desa seperti memberikan benih yang kualitasnya bagus dan juga memberikan lahan untuk memasarkan hasil taninya. Mungkin tambahan lagi solusi ke depan agar pemerintah ini lebih banyak lagi memberikan pelajaran-pelajaran ataupun ilmu-ilmu baru tentang pertanian modern. Jadi tidak hanya pertanian konvensional saja yang sekarang dilakukan di pedesaan. Jadi kalau misal kita melihat di luar negeri seperti Jepang yang pertaniannya sekarang sudah sangat modern dari mulai nanam sampai panennya itu oleh bantuan mesinnya itu sangat modern sekali dan mungkin kalau misal teknologinya sudah sampai seperti itu para pemuda pun akan lebih tertarik lagi dan juga pemasaran mengenai produk pertanian pun tidak hanya Indonesia saja bisa diekspor ke luar negeri. Bukan tidak mungkin kita sebagai generasi muda memberikan inovasi-inovasi yang baru kepada petani di desa ya, seperti memberikan membuatkan teknologi seperti penyiraman otomatis ataupun pengawasan hama ataupun yang lainnya. Nah, jadi sebagai generasi milenial juga kita turut berkontribusi. Tadi disampaikan oleh rekan saya Nita bahwa dari menonton film tersebut ada mengandung untuk Pancasila, nilai-nilai Pancasila kayak gitu. Jadi sebagai generasi muda saat ini patutnya ya kita berkontribusi untuk negara seperti itu. Jadi tidak hanya orang tua saja yang berkontribusi di pertanian, sebagai generasi muda yang paham akan teknologi, yang paham akan perkembangan zaman, juga ikut membantu. Karena banyak sekali pertanian modern yang sudah berkembang di Indonesia, mungkin kayak hidroponik ataupun yang lainnya sudah banyak sekali. Ya, saya harap itu dapat bisa berkembang dan mungkin lebih disosialisasikan lagi bahwa petani itu tidak identik dengan kotor ataupun dengan pendapatannya yang sedikit seperti itu. Oke, baik, itu mungkin sedikit review film dan juga beberapa analisa dan solusi dari film dokumenter petani ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat lain mengenai analisa atau solusi itu boleh ya diutarakan. Dipersilakan mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, mungkin jika dirasa cukup, mungkin sekian sedikit presentasi ya mengenai review film, analisis, dan juga solusi dari film dokumenter
pertanian, film dokumenter petani yang berjudul Muter Panguripan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.